kecam serangkaian aksi kekerasan KKB. UPM melenceng jauh dari perjuangan kemerdekaan Papua. Tokoh adat Papua, Ondovolo Yanto Eluai, mengecam serangkaian aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah pegunungan Papua, termasuk pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air Kap Philip Martens oleh kelompok Eganus Kogoya. Ondovolo yang merupakan anak pejuang Papua, Tei Hio Eluai, menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB atau kelompok TPNPB tersebut melenceng jauh dari perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan seperti yang dilakukan ayah dulu. Aksi-aksi ini melanggar kemanusiaan dan tidak terpuji. Itu tidak dibenarkan. UPM yang dulu tidak begini. Paling mereka terdesak akibat operasi masyarakat sipil, misionaris, guru-guru, dan tenaga kesehatan itu dulu. Tidak pernah mereka menjadi korban organisasi Papua Merdeka. Justru mereka itu dilindungi, ucapnya Sabtu 18 Februari 2023. Menurutnya, masyarakat sengaja dilindungi lantaran kehadiran mereka untuk membantu mendidik masyarakat, menyediakan kesehatan bagi masyarakat, dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Namun saat ini terjadi pergeseran perjuangan yang sangat jauh. Sekarang ini gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat di pegunungan yang mengatasnamakan TPNPB UPM, padahal UPM adalah salah satu faksi perjuangan yang mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan seperti yang mereka KKB lakukan, tuturnya. Ondovolo Yanto dengan tegas menyebut aksi KKB di wilayah pegunungan Papua tidak murni untuk kemerdekaan Papua, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Perlu kita klarifikasi, ini sudah tidak murni untuk perjuangan Papua Merdeka, namun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mengatasnamakan perjuangan, menggunakan simbol perjuangan untuk menarik simpatik, memakai bendera bintang kejora dengan dalih perjuangan. Padahal hanya untuk menarik simpati, tegasnya. Ia mengatakan apa yang mereka lakukan untuk perjuangan Papua Merdeka adalah salah. Mereka adalah kelompok kriminal yang mencari duit dengan menggunakan senjata. Mereka juga mengintervensi aparat-aparat kampung untuk meminta bagian dari dana-dana desa itu. Jadi mereka ini kelompok kriminal yang eksis juga untuk mendapat uang dari pedagang, pendulang, pekerja proyek pemerintah itu, ujarnya. Oleh karena itu, dirinya meminta aparat keamanan baik TNI Polri untuk menindak tegas kelompok KKB karena masyarakat sendiri di sana yang menjadi korban. Pendidikan kacau, kesehatan kacau, kesejahteraan dan infrastruktur semua kacau. Masyarakat yang selalu dikorbankan atas perbuatan keji mereka, jadi harus ditindak tegas supaya masyarakat di sana bisa aman, menjalankan aktivitas, sekolah bisa jalan, kesehatan bisa jalan, dan lainnya, ujarnya. Tolak petisi omong kosong, rakyat Papua tetap berpegang teguh NKRI. Organisasi Papua Merdeka UPM pimpinan Benny Wenda yang bermukim di Inggris menggalang petisi online untuk kemerdekaan Papua. Sejumlah rakyat Papua menolak petisi itu. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa Papua sudah final menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi penolakan puluhan warga Papua itu digelar di perbatasan RI Papua Nugini, tepatnya di kampung Skopru, Kirom, sekira 200 meter dari markas UPM Victoria, Papua Nugini.
Kami menolak segala kegiatan UPM, termasuk pembuatan petisi online untuk kemerdekaan Papua, karena Papua merupakan bagian NKRI yang sah dan diakui dunia, kata Herman Yoku. Mantan aktivis UPM saat memimpin puluhan warga menggelar aksi menolak petisi kemerdekaan Papua. Rakyat Papua, katanya, tidak lagi menginginkan janji-janji dari sekelompok orang tentang kemerdekaan Papua. Yang kami mau hanya sentuhan pembangunan, bukan janji-janji yang tak jelas dan tak berujung, ujarnya. Ia juga meminta jangan lagi ada kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Rakyat Papua, katanya, merupakan rakyat Indonesia. Soleman Krum, warga setempat yang lama bermukim di Papua Nugini dan sudah kembali ke Indonesia, mengatakan bahwa rakyat Papua hanya ingin membangun dan tidak lagi memikirkan kemerdekaan. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa rakyat Papua menginginkan kemerdekaan, itu hanya klaim segelintir orang yang mengatasnamakan UPM. Tapi sesungguhnya seluruh rakyat Papua mengakui bagian dari NKRI dan hanya ingin ada pembangunan, katanya.